Di tengah perjalanan panjang dunia pendidikan tinggi Islam di Provinsi Jambi, momen wisuda bukan hanya penanda berakhirnya masa studi, tetapi sebuah titik awal bagi para lulusan untuk mengabdi dan berkontribusi bagi masyarakat. Begitu pula pada peringatan istimewa tahun ini, ketika UIN STS Jambi menandai usianya yang ke-58 dengan mengukuhkan ribuan wisudawan dari berbagai jenjang akademik. Dalam rangkaian acara pada 28 hingga 30 November, UIN STS Jambi resmi mewisuda 1.870 lulusan pada prosesi wisuda periode 2 yang sekaligus dirangkaikan dengan Dies Natalis ke-58. Mari bersama-sama kita memberikan doa untuk para pahlawan yang telah menolong kita, lebih khusus kepada para pendidik UIN Bahasa Indonesia yang telah menolong kita. Mari kita mulai. Para lulusan berasal dari jenjang sarjana ke-70, magister ke-43, dan doktor ke-19, menjadikan momentum ini salah satu yang terbesar dalam sejarah kampus. Prosesi dilaksanakan dalam 2 hari, 961 lulusan di hari pertama pada 29 November 2025, disusul 909 lulusan di hari kedua. Semua yang kami hormati para lulusan Universitas UIN Jambi, yang kita muliakan para orang tua wali yang hadir pada kesempatan ini, demikian juga suami dan istri yang mendampingi keluarganya yang tercinta, yang kami banggakan, kami cintai para wisudawan, wisudawati yang hari ini berbahagia beserta seluruh keluarga besar yang mendampingi para wisudawan-wisudawati sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampun-lampun di Jambi, di kota Jambi ada bendera. Ampun-ampun kami duduk di sini memimpin sidang senat untuk wisuda. Nah, dua pantun seiring, burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan jati. Penuntut ilmu sudah kita jalankan. Hari ini toga dipakai tanda prestasi. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, hadirin berbahagia. Hari ini adalah sidang senat terbuka Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi dalam rangka wisuda sarjana ke-70, magister ke-43 dan wisuda doktor ke-19 dan dies natalis UIN Sultan Hasanuddin Jambi ke-58 tahun akademik 2025-2026. Hari ini kita melaksanakan wisuda. Yang pertama adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang kedua Fakultas Suludin dan Studi Agama, yang ketiga adalah Fakultas Dakwah, dan keempat Fakultas Sains dan Teknologi. Di mana sebelumnya kemarin kita juga sudah melaksanakan wisuda hari pertama. Ada jumlahnya besar, Pak Kapolda, Pak Gubernur, maka kita buat jadi 2 hari ini. Sungguh indah pohon cemara, tumbuh rimbun di tepi rimba. Bersama kita hadir untuk wisuda. Kita buka sidang senat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengusung tema Creating a Generation of Moderate Islamic Entrepreneur, UIN STS Jambi menegaskan arah baru pendidikan Islam yang menyeimbangkan intelektualitas, moderasi beragama, dan semangat kewirausahaan. Rektor UIN STS Jambi, Profesor Kafsul, menyampaikan bahwa gelar akademik adalah amanah yang harus dijaga dengan integritas dan karakter yang kuat. Beliau mengingatkan lulusan untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, menjaga nama baik alma mater, memperkuat jejaring profesional, hingga berperan aktif di tengah masyarakat.
Tema ini bukan sekadar slogan, tetapi dorongan agar lulusan mampu menjadi generasi yang siap menghadapi era disrupsi, kreatif, adaptif, berakhlak, dan tetap berpijak pada nilai-nilai Islam moderat. Selamat diucap untuk para wisudawan kampus bangga pada perjuangan kalian. Anton dua seiring ketanjak tim pergi ke Sabah Barat, tempat sirkuit motor balap melaju. Ke depan kita harus selalu bersepakat supaya Jambi tetap melaju. Nanti Gopantong seiring padi ditanam di tengah sawah, tak terlihat tapi terus berbuah. UIN SS Jambi terus berbenah, semangat menyala dan semoga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli, Bapak Mustafa Fandi, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat, para guru besar dan anggota Senat UIN Sultan Hasanuddin Jambi. Sama-sama kita hormati hadir bersama kita Bapak mewakili dari Kapolda, yang mewakili dari Danrem, dan juga hadir bersama kita yang mewakili Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Asisten 3, Bapak Saudara Setilani, bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan sekaligus PLT Kepala Dinas Kota Jambi. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Ibu Direktur Pasca Sarjana, rekan di lingkungan Sultan Hasanuddin Jambi, Wakil Direktur, Wakil Dekan di lingkungan Sultan Hasanuddin Jambi. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro HK dan PKK, Ketua Sekretaris SPI, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Bagian, Ketua Tim, Kepala Subbagian di lingkungan Sultan Hasanuddin Jambi. Wabil khusus kepada para wisudawan wisudawati dan juga para orang tua beserta keluarga besar yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, pertama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam selalu hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini adalah kita melaksanakan wisudawan
dan wisudawati tahun 2026. Ini adalah momen yang penuh hikmat dalam perjalanan akademik UIN Sultan Taha Syekh Jambi. Itu wisuda sarjana yang ke-70 dan kemarin magister ke-43 dan doktor ke-19 dan dia sekretaris ke-58. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini insya-Allah mendapat barokah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah izinkan saya atas nama Rektor UIN Sultan Taha Syekh Jambi mengucapkan selamat dan sukses atas wisudawan wisudawati yang pada hari ini akan diwisuda. Ini adalah perjalanan awal Anda setelah Anda menyelesaikan program Serata 1. Pendidikan itu tidak akan pernah selesai. Ketika selesai adalah ajal menjemput kita. Maka pada hari ini adalah hari yang kedua pelaksanaan wisudawan atau wisudawati kita, yang jumlah wisudawan kita pada tahun ini berjumlah 1.870 orang. Dan kemarin sudah dilakukan wisuda pertama yang berjumlah 961 orang, dan pada hari ini 30 November berjumlah 909 orang wisudawan yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 646 orang, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama 62 orang, Fakultas Dakwah 57 orang, Fakultas Sains dan Teknologi 144 orang. Maka dari itu, para wisudawan-wisudawati, saya merasa bangga sampaikan kepada Anda semua bahwa perjalanan akademik Anda sudah selesai. Ada tahap pertama yang saya sampaikan. Maka juga kita ucapkan selamat dan bahagia kepada para orang tua yang hadir pada hari ini, yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk menimba dan menempa masa depan mereka di kampus UIN Sultan Taha Syekh Jambi ini. Mudah-mudahan perjalanan S1 ini bukan saja sebatas S1. Insya Allah orang tua bisa dilanjutkan S2 dan nanti selesai S2 lanjut Serata 3 menjadi seorang doktor. Itulah barangkali harapan kita semua untuk mencetak sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia Provinsi Jambi ini. Para wisudawan-wisudawati yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa saat ini UIN Sultan Taha Syekh Jambi terus berkembang dan terus berkembang. Beberapa capaian penting menjadi fondasi masa depan kita bersama, antara lain pada saat ini UIN Sultan Taha Syekh Jambi sudah ada 50 prodi, dan di antara 50 prodi 26 prodi sudah dinyatakan unggul. Di samping itu insya Allah setelah 50 prodi ini kita akan membuka prodi-prodi baru yang notabene adalah kebutuhan masyarakat di masa depan. Yang pertama, kita akan membuka prodi haji dan umroh. Itu kita letakkan di Fakultas Dakwah. Alhamdulillah sudah sekarang di Biro Hukum dan di Biro Hukum. Yang kedua, kita akan membuka
karena ada dirjen pesantren. Insya Allah kita juga membuka prodi manajemen pesantren. Dan alhamdulillah para bapak ibu semua hadirin yang berbahagia, pada saat ini juga kita sudah membuka dan sudah melaksanakan fakultas kedokteran. Ini adalah fakultas kedokteran yang pertama di Pulau Sumatera, di bawah Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita bangga dari 59 perguruan tinggi agama Islam negeri, baru 6 perguruan tinggi negeri yang diberi izin untuk membuka fakultas kedokteran. Dan salah satu kita di Sumatera ini adalah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Berubah terusnya. Di samping itu kita juga membuka prodi pada program pasca sarjana. Alhamdulillah ada 4 prodi baru yang kita buka. Insyaallah 1 sudah keluar izinnya dan 3 masih di biro hukum. Yaitu yang pertama prodi pendidikan agama Islam magister. Yang kedua prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga prodi pendidikan bahasa Arab. Dan yang keempat prodi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ini yang dari tarbiyah 646 orang ini. Bagi nanti yang ingin melanjutkan S2 PAI, S2 bahasa Arab, S2 PGMI, dan S2 PIAUD, S2 manajemen pendidikan Islam, Anda tidak perlu kemana-mana lagi. Cukup di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan juga ada satu lagi, yaitu prodi studi Islam magister. Dan pada program S3 kita akan membuka 2 prodi baru lagi. Alhamdulillah sudah digarap. Mungkin di bulan Maret kita sudah submit untuk program S3. Yang pertama adalah prodi ekonomi Islam, dan yang kedua adalah prodi studi Islam. Di 4 insyaallah yang akan kita buka. Yang pertama sudah berjalan manajemen pendidikan Islam, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga nanti adalah ekonomi Islam dan studi Islam. Beberapa capaian lain yang insyaallah akan kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu urat nanti perguruan tinggi itu adalah tidak terlepas dari adanya jurnal, baik jurnal yang terakreditasi tingkat nasional maupun jurnal yang terakreditasi internasional, atau bahkan disebut dengan jurnal Scopus. Pada tahun ini insyaallah di akhir bulan ini akan ada 2 jurnal lagi yang akan lahir insyaallah dari indeks Scopus. Yang pertama adalah jurnal At-Tajdid di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Dan yang kedua adalah jurnal Wasatiyah yang ada di lembaga LP2M, lembaga pengabdian dan penelitian masyarakat. Ini adalah 2, insyaallah 3. Yang pertama sudah ada di Fakultas Syariah, yaitu jurnal Al-Risalah. Ini luar biasa. Insyaallah di akhir bulan ini sudah akan kita sampai 2 jurnal yang saya sampaikan tadi. Maka tentunya capaian ini adalah hasil kerja keras kolektif kita bersama, antara pimpinan, antara dosen, antara mahasiswa, tenaga akademik, dan masyarakat yang terus memberikan dukungan yang luar biasa. Kita akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas di berbagai bidang, termasuk dalam hal fasilitas penunjang yang lain dan lain sebagainya. Para wisudawan, wisudawati yang Bapak banggakan, maka perjalanan akademik para wisudawan
hari ini mencapai titik krusial. Namun ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Gelar yang disandang bukan hanya simbol intelektual, melainkan amanah moral dan sosial. Kemarin disampaikan oleh Bapak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa capaian-capaian Anda sudah mendapat gelar sarjana dalam berbagai ilmu, dalam berbagai bidang keahlian. Itu adalah sebuah simbol bahwa Anda telah menamatkan strata 1. Tapi yang paling penting kata Pak Sekjen adalah bagaimana Anda bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dengan ilmu yang Anda sandang. Artinya apa? Artinya Anda bisa berdampak dan berdaya bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara dan bangsa Indonesia ini. Nonsen artinya ketika gelar Anda capai, seperti contoh prodi bahasa Arab, tapi ketika Anda diajak untuk berbicara bahasa Arab, Anda tidak bisa. Nonsen Anda adalah prodi studi pendidikan usuluddin dan studi agama. Ada sebagian yang sudah hafal Al-Quran. Itu luar biasa yang kita miliki pada hari ini. Artinya apa? Teman-teman sekalian, bahwa kehadiran Anda di masyarakat itu yang paling penting makna dari segala-galanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang paling penting juga, Anda juga jangan berbuat masalah, jangan membuat hal, jangan membuat ketika orang masyarakat resah gara-gara Anda. Ini yang perlu kita hindari. Maka dari itu saya berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati. Yang pertama, teguhkan prinsip kejujuran dalam usaha, kerja dan hidup Anda di masa depan. Yang kedua, jaga akhlak dan nama baik alma mater. Akhlak adalah merupakan hal yang paling utama yang menjadi ciri khas nilai bagi diri Anda. Ketika Anda tidak mempunyai akhlakul karimah, Anda dan sopan santun, maka tidak ada gunanya ilmu yang Anda sandang. Maka penting al-adabu fawqal ilmi. Adab itu adalah di atas ilmu. Yang ketiga yang harus kita lakukan, berjejaringlah, berkolaborasi, dan teruslah belajar dan belajar. Yang keempat, libatkan diri dalam masalah masyarakat dan hadirlah Anda sebagai solusi. Jangan takut untuk memulai, jangan ragu untuk gagal. Yang kami harapkan adalah keberanian Anda untuk terus tumbuh dan memberi dampak positif dimanapun Anda berada. Seorang intelektual sejati bukan hanya berpikir untuk dirinya, tapi berpikir untuk bangsanya. Jadilah entrepreneur of benefit, bukan sekedar entrepreneur of profit. Seorang pengusaha yang benefit adalah orang yang menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah sosial, bukan lapangan kerja, membantu orang-orang yang kesusahan, membina masyarakat sekitarnya. Win Sultan Nasir Jambi menaruh harapan besar kepada para wisudawan wisudawati semuanya agar kelak Anda tidak hanya dikenal karena kecerdasan, tetapi karena kontribusi yang bermanfaat bagi semua orang, bagi agama, nusa dan bangsa. Pada kesempatan ini saya juga selalu berharap komitmen dan sumbangsi yang nyata dari Kementerian Agama dan jajarannya, serta dari pemerintah daerah Provinsi Jambi maupun pemerintah daerah
kabupaten kota. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai segala langkah kita. Semoga ilmu yang dibawa dari Dwi Sultan Hasanuddin Jambi ini menjadi penerang dan kontribusi nyata untuk menuntun masa depan yang berkemajuan di Indonesia ini. Dan terakhir, harapan saya kepada kita semua, jagalah kebaikan kehormatan kita, dan sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati dan juga para orang tua yang turut bahagia pada hari ini. Kami kembalikan putra putri ibu bapak semua dan untuk menjadi harapan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan juga tidak kalah pentingnya, saudara sekalian, Anda harus ucapkan terima kasih. Peluklah orang tua Anda, bahwa ketiadaan orang tua, maka Anda tidak akan bisa tumbuh seperti saat ini. Terima kasih yang luar biasa, ucapkan, dan jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua Anda. Terakhir, sebelum saya menutup, saya buatkan atau saya bacakan dua ungkapan itu. Pergi berlayar ke arah tujuan, mengayuh perahu mencari ikan bawal. Teruslah belajar asah kemampuan, selalu gali ilmu sebagai bekal. Nah, dua pantun sendiri, terbang merpati di awan tinggi, hinggap di ranting pohon jati. Gelar sarjana jangan sekadar gengsi, gunakan ilmu untuk mengabdi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Adalah bahwa yang dimajmu'in. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda ini juga dihadiri staf ahli Gubernur Jambi, Muktamar Hamdi, yang memberi apresiasi atas kontribusi besar UIN STS Jambi dalam membangun sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Ia menegaskan bahwa 1.870 lulusan baru ini diharapkan mampu memperkuat pembangunan daerah dan menjadi tenaga profesional yang berdaya saing. Namun, di balik sukacita wisuda, para alumni akan menghadapi tantangan nyata, persaingan kerja, perubahan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Karena itu, pemerintah dan kampus berharap para wisudawan tampil sebagai agen perubahan, membuka peluang usaha, menebarkan nilai moderasi, serta membawa inovasi yang bermanfaat bagi bangsa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Dwi Sultan Hasanuddin Jambi, yang sama-sama kita hormati Wakil Rektor dekan para guru besar, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Senat beserta anggota Senat, dan juga hadir bersama-sama di kita pada hari ini Pak Wali Kota Jambi,
mewakili Wakil Ketua Asisten 3. Kemudian juga hadir bersama kita dari Pak Dandim atau yang mewakili Pak Kapolda atau yang mewakili. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati para orang tua wisudawan wisudawati yang berkenan hadir pada hari ini, serta para peserta wisudawan wisudawati Undi Pusat Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pertama, marilah kita menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, maka kita dapat hadir bersama-sama di ruang ini dan rangka melaksanakan agenda yang kami kira memiliki artinya sangat serius sebagai pembangunan sumber daya manusia Provinsi Jambi. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, manusia paripurna yang telah mengatakan kita dari umat Islam. Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, sebelumnya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Hadis, yang sejauh-jauhnya beliau berkenan hadir bersama-sama kita di sini. Namun ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan, oleh karena itu beliau mewakilkan kepada kami. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat beliau kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga beliau menyampaikan salam takzim kepada kita semua agar apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah pada hari ini, dan juga kami mengucapkan selamat kepada. Penutup prosesi menjadi refleksi bahwa peran para alumni baru akan dimulai hari ini, melangkah sebagai generasi moderat, berkarakter, dan siap memberi kontribusi nyata sesuai bidangnya. Para besar, anggota senat, kemudian juga para pimpinan dan Bapak Kepala Biro, serta wabil khusus orang tua, ayah dan bunda yang hadir pada hari ini. Demikian juga suami dan istri tercinta dari wisudawati, hadirin hadirat yang berbahagia. Kain tenun benang suasa, dipakai raja duduk di singgasana. Hari ini bahagia tiada terkira, kita mewisuda Gen Z harapan bangsa. Pergi berlayar ke pulau berhala, ombak tenang, angin pun reda. Persembahkan gelar untuk ayah dan bunda sebagai pengganti lelah dan air mata. Bunga melati putih berseri, harum wangi di taman kota. Terbanglah tinggi sarjana kebanggaan kami, jaga selalu nama alma mater dimanapun berada. Nah, terakhir, pantun penutup, pergi ke pasar membeli sajadah. Sajadah dibeli di toko Bismillah. Wisuda berjalan penuh hikmah. Sidang ditutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih para Jack TV yang sudah meliput kegiatan wisuda hari pertama maupun hari kedua ya. Alhamdulillah pada hari ini kita telah mewisuda sebanyak 909 orang ya. Itu terdiri dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Fakultas Dakwah dan Fakultas Saintek. Yang sehari sebelumnya, hari kemarin, hari Sabtu tanggal 29, kita juga sudah melaksanakan wisuda sarjana, magister dan doktor yang alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Sekjen Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin, MA. Ini alhamdulillah pada tahun ini kita luar biasa, jumlah wisudawan kita lebih kurang
1.870 orang yang saya sampaikan tadi terbagi di dalam 2 hari, Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 November. Harapan kita ke depan dengan pelaksanaan wisuda ini, alhamdulillah kita sudah meluluskan lebih kurang 1.870 orang ini dari berbagai bidang disiplin ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, harapan kita terhadap wisudawan dan wisudawati yang sudah menyelesaikan studinya di S1 di UIN Sultan Tasyuddin Jambi maupun S2 dan S3, ini kami berharap bisa bagaimana mengaplikasikan ilmunya di masyarakat, bahwa seorang itu bukan dilihat dari gelar yang disandangnya, tapi ketika dia di masyarakat bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain, bagaimana bisa dia berdampak dan berdaya bagi orang lain. Itu yang harapan kita. Jadi bukan sekedar gelar yang kita ambil atau kita capai, tapi bagaimana eksistensi kita di masyarakat. Itu adalah ujian yang sesungguhnya bagi wisudawan wisudawati yang sudah kita wisuda. Maka harapan ke depan UIN Jambi, ya, insya Allah kita dengan berbagai macam kemampuan, ya, dengan berbagai macam keinginan yang kita inginkan ke depan, bahwa UIN ini insya Allah bisa lebih maju, lebih baik. Kenapa saya katakan? Karena UIN Jambi sekarang sudah mendapatkan akreditasi perguruan tinggi unggul, dan juga 52% prodi yang kita punyai sudah mendapat gelar unggul. Ini hal yang luar biasa kita. Dan juga guru besar kita bertambah, ya, dari tahun ke tahun, dan juga jurnal kita insya Allah dalam 2 tahun ini insya Allah akan 2 lagi hadir jurnal terakreditasi Scopus. Ini jadi jumlah 3 insya Allah. Dan hal-hal lain yang kita sampaikan untuk membangun UIN ini adalah membangun sumber daya manusia, khususnya dosen, ya. Kita berharap semua dosen pada akhirnya nanti sudah bergelar S3 dengan berbagai bidang ilmu keahlian mereka masing-masing, dan setelah itu bisa menggapai gelar profesor. Itu dan juga sarana prasarana insya Allah akan kita tingkatkan, ya. Apapun yang dibutuhkan, khususnya sekarang ini kita sudah diizinkan oleh Kemenristek-Dikti untuk membuka fakultas kedokteran, dan alhamdulillah sudah berjalan, sudah setengah tahun kita berjalan. Mahasiswanya kita hanya diizinkan hanya 50 orang, dan ini sudah melakukan perkuliahan, dan insya Allah ke depan kita menjadikan dokter ini dokter yang insan kamil, ya, yang betul-betul di samping dia memahami kemampuan kedokterannya, tapi kita berharap nanti dia bisa memahami kemampuan bidang keislaman, karena ini langka, ya, orang yang bisa mengobati dengan 2 cara medis maupun cara spiritual yang bisa kita berikan kepada mereka. Itulah beberapa harapan kami. Mudah-mudahan kami mohon dukungan dan apapun yang bisa diberikan kepada kami, baik dari Pemda Provinsi, Kabupaten Kota, maupun masyarakat Provinsi Jambi, bantu UIN Sultan Tasyuddin Jambi. Kalaupun apa dengan doa pun alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya selaku Rektor UIN Sultan Tasyuddin Jambi dapat melaksanakan amanah ini insya Allah 3 tahun ke depan, ya. Terima kasih kepada JEK TV dan semua pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.